tadi penjelasan dari Mister tentang hikmah bahwasanya kenapa kita diperintahkan oleh Allah berpuasa khususnya ya di bulan suci Ramadan agar menjadi orang yang bertakwa, dan ada hubungannya dengan surat yang sedang kita hafal ataupun yang sudah kita hafal, yaitu tadi An-Naba di innalil muttaqina mafaza. Nah, selanjutnya Mister mau menjelaskan tentang salah satu hadiah terbesar Allah di bulan suci Ramadan. Apa kira-kira? Nah, tahu ya, yaitu Lailatul Qadar, atau kita menyebutnya malam Lailatul Qadar. Padahal sama aja sih, malam itu malam, Lailah itu malam, jadi malam-malam, Qadar nggak apa-apa. Tapi yang penting apa sih Mister maksudnya malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar? Nah, ini coba kita dengarkan ya bacaan dari Syekh bin Syawq. Udah dengarkan? Nah, itu dia. Inna anzalna fi lailatul qadar. Nah, itu ada mungkin sebagian teman-teman yang tahu artinya. Sesungguhnya kami telah turunkan, yaitu malam yang sangat mulia. Maksudnya adalah diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Ini ya maksudnya kenapa malam di salah satu bulan suci Ramadan menjadi sangat mulia, karena adanya Al-Quran turun. Nah, kira-kira siapa yang tahu Al-Quran? Apakah turun dari langit ke bumi atau dari Allah ke Muhammad atau Nabi Muhammad? Mana? Dan setelah Mister baca, ternyata Allah turunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz. Apa sih Lauh Mahfuz? Lauh Mahfuz itu suatu ruangan yang banyak dikatakan oleh para ulama atau para ustadz-ustadz ya, atau para disebut dengan pendahulu kita, yaitu adalah suatu ruang. Di situ terdapat sebuah catatan penting. Nah, yang sering kita jumpai atau kita temui adalah satu catatan rizki. Apa itu catatan rizki? Tentu yang mengatur segala nasib baik buruk kita, ataupun nasib sehat ataupun sakit kita, itu namanya rezeki. Satu lagi ada namanya catatan tentang jodoh. Jodoh itu tentu ya ada singkatnya, mama papa kalian bertemu kemudian menikah, itu merupakan jodoh, dan itu rahasia Allah. Kenapa bisa bertemu, dan itu tentu hanya Allah yang tahu. Satu lagi, kematian. Ini tentu sangat kita takutkan, tapi kematian memang seharusnya pasti dirasakan oleh semua orang. Kematian juga merupakan catatan yang Allah sudah tentukan kapan dia dimatikan, di mana dia dimatikan, dan satu lagi ternyata kematiannya pun apakah baik atau sebaliknya. Tentu kita berharap kematian kita semua adalah kematian yang disebut husnul khotimah. Tentang Lauh Mahfuz ya, biar teman-teman dari grade 1A, B dan C sedikit banyaknya paham. Nah, kemudian bahwa Al-Quran turun ke langit dunia. Nah, jadi memang di dalam alam kita ini berbagai macam tingkatan atau lapisan. Ada yang disebut alam dunia. Nanti di dunia ini adalah bumi, ada langit ke-1, 2, 3 sampai ke-7, barulah disebut alam malaikat. Kemudian ada alam Allah atau alam yang disebut dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini kalau Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, berarti kapan dong ke Nabi Muhammad ya Mister? Nah, ini sebenarnya diturunkannya pada bulan nisfu Sya'ban. Makanya kita ada yang sebagian orang merayakan, ada yang sedang merayakan cara berpuasa, karena disitulah Al-Quran turun dari langit dunia ke Nabi Muhammad. Tetapi pada Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Makanya seluruh dunia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya yang pertama, kenapa Lailatul Qadar disebut malam yang mulia. Selanjutnya, apa sih atau keistimewaan daripada Lailatul Qadar?
Nah dilanjutkan tuh kan, kalau yang kedua wa ma adraka Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Apa kira-kira apa? Sudah pada hafal kan surat Al-Qadar? Dan artinya Lailatul Qadar atau malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Wah, banyak amat Mister bulannya nih. Kita aja Januari sampai Desember ada berapa bulan? 12. Berarti kalau 1000 dibagi 12 kira-kira berapa? Nah, ada kurang lebih 83 tahun plus 4 bulan. Wah, kita aja umurnya nggak sampai segitu, Mister. Nah, itu belum tentu emang. Pada sebagian besar biasanya kita umat Nabi Muhammad berusia 60 sampai 63 tahun. Nah, kalau kita sudah mengetahui keutamaannya, berarti pahala daripada Lailatul Qadar ini ternyata 83 tahun. Wah, beruntung dong Mister yang mendapatkan itu. Tentu sangat beruntung. Dan memang bagaimana, tetapi di sini nanti ada yang orang ingin hanya mengejar Lailatul Qadar, ada yang satu lagi bahwa Lailatul Qadar otomatis didapatkan ketika dia istiqomah menjalankan ibadah full di bulan suci Ramadan. Makanya nanti kalau kita cara mendapatkannya, ya sudah, dengan kita istiqomah satu, kemudian kita mengisi bulan suci Ramadan, insya Allah Allah akan memudahkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tentu kalau terjadinya Lailatul Qadar itu kira-kira di siang atau malam hari. Nah, sesuai atau apa katanya aja Lailatul Qadar, berarti harusnya di malam hari. Wah, itu kan waktu aku tidur Mister, gimana? Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan udah ibadah nih siangnya atau dari pagi kan kita puasa full sampai maghrib, kemudian buka, dan di malam harinya kita biasanya sholat tarawih dan seterusnya, kita udah lelah, capek, ngantuk, kita tidur istirahat. Kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar di dalam tidur kita. Artinya kita niat beribadah kepada Allah, kecuali kita puasanya enggak, kemudian sholat tarawih atau qiyamul lail enggak. Nah, inilah bagaimana Allah mau ngasih Lailatul Qadar kepada hambanya. Yang penting kita sudah mengerjakan ibadah puasa, sudah menjalankan qiyamul lail, insya Allah dengan rahmat Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah apa sih manfaatnya? Yaitu di ayat selanjutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Nah, berarti sini malaikat turun, ruh pun ikut turun. Nah, yang dimaksud turun di sini adalah mereka orang-orang soleh yang meninggal lebih dahulu ditimbang atau ketimbang kita. Artinya bisa jadi ada barangkali para ulama atau para ustadz yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu dalam catatan mereka soleh, mereka alim, mereka berilmu, insya Allah ikut mendoakan di malam Lailatul Qadar. Dan juga malaikat, tentu kita tahu malaikat sangat banyak, ada yang mengatakan ribuan, ratusan ribu, jutaan, bahkan tak terhingga, kecuali hanya Allah yang tahu jumlahnya. Sinilah bagaimana pentingnya atau hikmah Lailatul Qadar, itu semua mendoakan. Maka dilanjutkan di ayat terakhir, salamun. Apa sih salam? Kita udah masuk agama Islam, betul gak? Dari lahir ya, ada yang dari lahir, insya Allah semua dari lahir ya, nggak ada yang udah umur 5 tahun baru masuk Islam, enggak. Insya Allah kita semua masuk Islam dari lahir, dan itu merupakan salah satu nikmat juga yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada Islam, ada salam, berarti ada kedamaian. Damai, apa sih damai? Damai itu tentram, tenang,
nyaman. Nah, itu ya dari arti daripada kata salam. Makanya ada salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu ya hikmah daripada Lailatul Qadar. Dan saya berharap mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan dan kemudahan dalam segala hal. Bukan hanya teman-teman, tapi para parents atau mama, papa, yang bunda, ibu, bapak semua. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan Lailatul Qadarnya kepada kita semua. Tentu menaungi dari kita mulai ibadah puasa di awal bulan suci Ramadan sampai nanti kita menutup bulan suci Ramadan di akhir. Dan dari besar ya cukup sekian. Perwakilan juga Mr. Tony, kemudian Miss Eli itu minta maaf yang sebesar-besarnya karena ini pertemuan kita terakhir di semester 2 ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di setelah lebaran ya, itu pun langsung ujian. Jadi semangat ya untuk teman-teman. Mister juga terima kasih kepada teman-teman udah selalu mengikuti kegiatan tahfiz dengan sangat baik. Para orang tua juga sudah mendukung, mendampingi. Semoga apa yang sudah diberikan menjadi keberkahan bagi keluarga masing-masing. Jazakumullahu khairan jaza. Dan kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.